Bentar. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Salim. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai ekonomi Islam yang berjudul tentang kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam, dalam agama Islam. Baik, yang pertama-tama akan saya jelaskan dulu pengertiannya dari ekonomi dalam Islam, yaitu pengertiannya ekonomi dalam Islam. Sebentar. Oh iya, hidup, cek, tes. Oke. Ekonomi dalam Islam adalah merupakan sebagai dari muamalah atau yang secara bahasa berasal dari kata amalan. Amilu muamalatan, yang artinya saling berbuat, saling berusaha, dan saling beramal. Nah, perspektif dari pengertian ekonomi dalam Islam ini, saya baca-baca dari buku agama Islam ini, saya menemukan 3 tokoh yang mempunyai perspektif mengenai pengertian dari ekonomi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada Muhammad Umar Chapra yang menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor. Nah, untuk yang kedua yaitu tokoh yang kedua yaitu Muhammad Akram Khan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau dasar bekerja sama dan partisipasi. Dan untuk yang ketiga dari Muhammad Abdul Manan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, dari berbagai pendapat ini bisa kita definisikan bahwa ekonomi dalam Islam ini adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Nah, di antara karakteristik ekonomi Islam adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Mustafa Edwin Nasution 2006 yang merujuk pada Al-Masu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah wa Al-Islamiyah sebagai berikut, yaitu harta pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah dan manusia hanyalah khalifahnya. Karakteristik ini menunjukkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia adalah titipan dari Allah, dan karena ialah yang menciptakan harta tersebut. Nah, akan tetapi Allah memberikannya kepada manusia sebagai dari khalifahnya, maka manusia tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan harta yang akan didapatkan tersebut. Terdapat surat yang menyatakan karakteristik ini pada surat firman Allah dalam surat Al-Najm ayat 31 yang berbunyi Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asaqu bima khamilu wa jaziyal ladzina ahsanu bi al husna, yang berarti bahwa dan hanya kepunyaan Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik di surga. Artinya apa? Jadi
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Tuhan memberikan rezeki kepada hambanya, lalu hambanya itu mempertanggungjawabkan rezeki yang didapat tersebut dan bagaimana rezeki tersebut akan direlokasikan atau diterapkan. Misal rezeki ini akan ditabung untuk melakukan hal yang bermanfaat, contohnya beramal, menafkahi keluarga. Nah, ada pula yang dibuat untuk kejahatan, contohnya seperti berjudi, lalu mengundi nasib, seperti itu. Nah, terus lalu ada lagi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32, yaitu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirrijali nasibin mimma tasabu walini asain nasib mimma aktasabah was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Mohon maaf teman-teman karena di catatan buku ini tulisan Arabnya kurang begitu jelas, jadi saya agak bertele-tele saat membacanya karena ini ada simbol-simbol yang ngeblur dari foto ini, jadi mohon maaf. Mohon maaf. Saya artikan bahwa dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagia pada apa yang mereka usahakan, dan ada pula bagi wanita ada kebahagiaan dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Intinya kita tidak bisa iri dengan apa yang datang pada orang lain, entah itu perempuan atau laki-laki, karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki rezeki yang berbeda-beda. Namun kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar rezeki itu turun kepada kita. Seperti itu untuk arti yang saya tangkap. Nah, mungkin untuk harta pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah dan manusia hanyalah khalifahnya. Pada intinya dua pembahasan ini menyimpulkan kita bahwa ekonomi dalam Islam itu menyatakan bahwa bagaimana suatu harta atau sumber daya itu bergerak dengan pikiran manusia dan perilaku manusia, sehingga sumber daya atau harta tersebut bisa mengalir lalu memberikan dampak atau manfaat pada orang lain serta alam di sekitarnya. Seperti itulah kesimpulan dari yang saya dapat dari materi ini. Mungkin cukup itu saja dari yang saya sampaikan. Nah, jadi kurang lebihnya saya memohon maaf. Mungkin karena saya membacanya agak bertele-tele ini, kalau ini agak ngeblur soalnya ini ya. Mohon maaf. Jadi itu saja ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin perkataan saya ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.